Setelah melakukan kunjungan ke sentra pembuatan kipas, dilakukan kegiatan Sarasehan sebagai bentuk sinergi pengembangan pembinaan UKM yang bertujuan mengajak seluruh pihak yang terkait dalam mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi. Dari hasil kunjungan yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh beberapa produsen, yakni kendala di bidang permodalan, serta peralatan masih terbatas yang sebagian besar masih manual. Mesinnya naik kelas dari yang mikro menjadi kecil, ini mesti ada beberapa persyaratan, baik aset maupun omset. Nah, tentunya perlu peningkatan baik kapasitas kelembagaan maupun kapasitas produksinya. Nah, ini yang kita lakukan dengan mempromosikan, dengan kita datang ke sini ngajak beberapa media massa, ada wartawan. Harapannya ini bisa di blow up ke beberapa media dan bisa tahu, oh ternyata di Jepang ini ada sentra, ada UKM yang punya karya terhadap kipas. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sri Nurkiatsiwi menegaskan, perlunya menggunakan mesin pemotong untuk membantu proses produksi agar lebih cepat dan efektif. Adanya permasalahan bahan baku yang kurang baik dan terbatas juga menjadi kendala. Untuk itu, Sri juga memberikan solusi kepada pengrajin untuk meningkatkan kualitas bahan baku ataupun mencari alternatif bahan baku lain yang berkualitas. Tak hanya masalah permodalan, peralatan serta bahan baku, sumber daya manusia di Dusun Cipangan yang sebagian besar dari kalangan lanjut usia pun perlu mendapatkan perhatian. Di Dusun Cipangan terdapat kurang lebih 40 pengrajin kipas dengan total tenaga kerja mencapai kurang lebih 300 orang. Sebagian besar tenaga kerja tersebut berasal dari kalangan ibu-ibu. Pada kesempatan itu, Sri Nurkiatsiwi menegaskan perlunya upaya dalam mempekerjakan generasi muda, mengingat tenaga kerja yang didominasi oleh penduduk berusia muda berperan sebagai sumber tenaga kerja produktif yang dapat menggerakkan perekonomian. Menurut saya ini acara yang menarik, inovasi dan kreatif dari Dinas Koperasi UKM DIY ya. Beberapa waktu lalu saya diminta untuk memberi masukan, saya pikir ini idenya kreatif. Jadi pembelajaran, peningkatan kapasitas UMKM itu tidak harus selalu berada di kelas, justru turun ke lapangan, mengetahui persis apa kebutuhan, apa yang menjadi hambatan. Nah, ini menjadi satu model kegiatan yang sebaiknya terus didukung dan dikembangkan. Jadi kalau dinas koperasi seperti ini datang ke sentra, datang ke pusat-pusat UKM, membawa mitra seperti ini kan jadi lebih banyak potensi pengembangannya, tidak hanya dari pemerintah saja, tetapi juga dari mitra-mitra yang punya concern kepentingan terhadap pengembangan UMKM. Dalam kegiatan Sarasehan tersebut juga membahas mengenai strategi pemasaran yang perlu dilakukan oleh para pengrajin kipas di Dusun Cipangan agar produk mereka tak hanya dikenal di tingkat lokal, namun juga dapat dikenal di tingkat nasional, bahkan mancanegara. Para pengrajin menurut Sri perlu menyasar segmen pasar tertentu agar produk mereka semakin dikenal. Membangun branding juga dinilai penting agar produk kerajinan Cipangan mudah dikenali dan diingat oleh para konsumennya. Hal yang harus diperhatikan ialah penggunaan nama merek, logo, maupun kemasan yang menarik. Sri Nurkiatsiwi mengaku siap memfasilitasi kebutuhan para pengrajin kipas dari bambu tersebut. Terkait dengan keberadaan bandara baru di Kulon Progo, Sri berharap berbagai produk kerajinan dari Bantul nantinya juga harus mampu bersaing. Pihaknya juga akan berupaya membantu memasarkan produk tersebut agar berbagai produk kerajinan dari Bantul nantinya bisa menghiasi bandara. Sarasehan yang berlangsung dengan santai namun penuh keakraban tersebut menjadi upaya dari Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk memberi solusi atas segala permasalahan agar nantinya usaha para pengrajin kipas tersebut menjadi berkembang dan mampu meningkatkan pendapatan mereka.
Iya, saya akan menyampaikan tentang branding ya. Menurut saya memang branding ini adalah bagian bagaimana membuat persepsi publik. Saya katakan tadi ya, bagaimana bahwa dipersepsikan masyarakat bahwa kalau Anda bicara soal kipas, ya betul. Nah, bagaimana kita membranding, bagaimana kita mempersepsikan tadi. Kita membuat, dalam istilah saya adalah merek. Jadi branding itu adalah usaha bagaimana membuat merek. Kita tahu kan, sebuah merek akan lebih dipercaya ketika, oh aku pilih ini, aku pilih makanan yang ini. Kenapa? Karena itu merek. Nah, menurut saya bagaimana Cipangan ini membuat merek itu menjadi sesuatu yang dahsyat.